Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, firman Tuhan kita di hari ini diambil dari kitab Markus 4 ayatnya yang ke-40. Begini firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah saudara menyadari satu hal, bahwa ketidakpercayaan itulah yang membuat seseorang menjadi takut? Ketika seorang tidak percaya dia bisa memanjat pohon, ketika dia disuruh untuk mengambil sesuatu di pohon tersebut, maka dia akan berkata, "Aku takut." Ketika seseorang tidak percaya bahwa dia mampu mengerjakan soal-soal, ketika dia dikatakan, "Silakan masuk, mengikuti tes," dia berkata, "Aku takut." Karena ketidakpercayaan itulah yang menjadikan seseorang itu berada di titik nol. Lihatlah saudaraku, meskipun murid-murid Yesus itu bersama-sama dengan Yesus Kristus, mereka masih memiliki ketakutan. Bukankah kita berbahagia hari ini? Kita tidak melihat dia, tetapi kita memiliki iman percaya yang tangguh. Bukankah itu menjadi sesuatu hal yang memuliakan dia? Lihatlah bagaimana Yesus ketika menghadapi segala persoalan. Malahan dia bisa tidur dengan begitu nyenyak. Apakah saudara ketika menghadapi persoalan bisa tidur dengan nyenyak? Malahan ketika kita melihat Yesus mampu tidur terlelap ketika angin tersebut mengombang-ambingkan perahu mereka. Dan air sudah memasuki perahu tersebut. Dan jika air sudah masuk, tentu mindset berpikir akan berkata mereka akan segera tenggelam. Kemudian Yesus bangkit, bangun dari tidurnya dan menghardik. Dan danau itu pun menjadi tenang. Saudaraku yang terkasih, kita harus benar-benar mengintrospeksi perjalanan kehidupan kita. Jangan-jangan kita benar-benar bukan orang yang percaya. Mengapa demikian? Karena kita lebih takut menjalani kehidupan ini ketimbang takut menjadi orang yang tidak diperkenankan Tuhan. Kita lebih takut apa yang kita akan pergunakan pakaian untuk besok, apa yang akan kita makan besok. Kita lebih takut bagaimana uang sekolah anak-anak. Tetapi kita tidak takut berbohong. Mengapa kita lebih takut dengan hal-hal yang akan segera habis dan dapat kita lampaui? Tetapi mengapa kita tidak memiliki ketakutan tentang hal yang tidak akan dapat kita lampaui, yakni keberdosaan itu? Ada satu tempat yang memiliki pohon yang sangat besar. Kemudian ketika seseorang melewati itu, dia berkata di dalam bahasa Batak, "Setebi opung." Dia menjaga mulutnya supaya tidak berbicara kotor. Ketika ia lewat dari situ, ia begitu tenang, damai, tidak tertawa terbahak-bahak. Ia menjaga ucapannya dan melewati itu dan berkata, "Akhirnya." Tetapi ada orang yang datang ke gereja, ketika tiba-tiba mikrofon itu mengeluarkan suara yang tidak enak, dia langsung memaki-maki. Seharusnya dia adalah orang yang takut ketika ia berada di tempat kediaman Tuhan, tetapi ia salah. Ia tidak dapat menjaga mulutnya. Setiap hari kita harus memiliki ketakutan yang benar. Ketakutan supaya tidak melanggar akan firman Tuhan, akan hukum Tuhan. Tetapi kita tidak menjadi takut dengan apa yang akan kita hadapi di dunia ini. Lihatlah apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan iman percaya yang tangguh dalam segala apapun. Kita harus mampu berkata, meskipun aku harus tenggelam karena berada di dalam perahu,
yang diombang-ambingkan oleh angin yang bertiup dengan kencang, dan tiba-tiba aku mati, aku tetap berkata, Yesus adalah Tuhanku meskipun aku tenggelam. Bukan berkata Yesus adalah Tuhanku ketika aku tidak tenggelam. Malahan ketika masa-masa sulit itu terjadi di dalam kehidupan kita dan kita tidak tahu harus dari mana lagi kita mencari itu, kita terus berkata, Yesus adalah Tuhanku. Aku tidak akan meninggalkan dia. Dan aku tetap percaya seberat apapun persoalan dalam hidupku, itulah iman yang sejati. Bukan hanya berkata Yesus adalah Tuhanku ketika dompetku penuh, ketika perutku kenyang, ketika sekolahku selesai, ketika anak-anakku berhasil. Tetapi bagiku, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku apapun yang terjadi di dalam kehidupanku. Tuhan memberkati saudara, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau mengajarkan kami iman percaya yang benar, sehingga kami tidak memiliki ketakutan dengan hal-hal yang terbatas yang akan segera reda. Tetapi kami harus benar-benar memposisikan diri kami sebagai yang takut akan hukuman-Mu. Pelihara kami Bapa, supaya kami memiliki iman yang kokoh, siap menghadapi segala pasang surut kehidupan, dan kami memenangkan pertandingan hidup kami dengan baik. Terima Tuhan pujian kami dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.